Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembahasan di mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur untuk kelas 11 di jurusan AKL, tepatnya di kompetensi dasar 3.7 menganalisis laporan keuangan untuk perusahaan jasa. Oke, langsung saja. Laporan keuangan adalah sebuah informasi yang diberikan pada stakeholder yang berbentuk informasi yang menggambarkan keadaan finansial suatu perusahaan. Stakeholder itu bisa berupa dari pihak internal perusahaan dan pihak eksternal perusahaan. Jadi pihak laporan keuangan adalah sebuah informasi yang menggambarkan keadaan sebenarnya atau keadaan finansial suatu perusahaan, baik itu dalam pihak internal dan pihak eksternal perusahaan. Selanjutnya, ini jenis laporan keuangan. Yang pertama itu ada laporan laba rugi. Ini formulirnya, dan akun yang terkait dari laporan laba rugi ini sendiri adalah akun pendapatan dan akun beban-beban. Yang sudah sama-sama kita pelajarin, pendapatan itu banyak ya. Ada pendapatan dari kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan dari kegiatan non operasional perusahaan, tergantung dari perusahaannya. Jadi ini akun yang terkait dalam penyusunan laporan laba rugi. Yang pertama itu ada pendapatan dan yang kedua itu ada beban-beban. Jadi seluruh beban yang ditulis kemudian dikalkulasikan atau dikurangkan dari total pendapatan, itu dikurang dari beban-beban, timbullah laba atau rugi dari suatu perusahaan. Kemudian yang kedua itu adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini tahap selanjutnya setelah kita menyusun laporan laba atau rugi ya. Jadi setelah kita menyusun laporan laba atau rugi, kita tahu ada perubahan dari modal. Akun yang terkait itu adalah modal awal, laba atau rugi tadi dari laporan laba rugi, kemudian akun prime dan modal akhir. Itu yang terkait dari laporan perubahan modal ya. Sebelum menyusun laporan perubahan modal, kita harus tahu dulu laba atau rugi yang tadi ya, yang di laporan sebelumnya tadi. Oke, selanjutnya itu adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Ada dua jenis. Yang pertama itu bentuk T, bentuk kontrol. Oke, seperti ini. Akun yang terkait adalah akun aktiva, pasiva, dan ekuitas atau modal. Ini bentuk T seperti ini. Dibagi dua ya, seperti ini ya, kayak posisi debit dan kredit, tapi bukan seperti itu maksudnya. Kemudian yang kedua itu ada bentuk ini ya, ke bawah. Sama akun yang terkait adalah akun aktiva lancar dan aktiva tetap, kemudian pasiva, utang usaha, utang jangka panjang, utang jangka pendek. Dan yang kedua, yang selanjutnya itu adalah modal. Yang selanjutnya adalah laporan arus kas. Ini laporan arus kas ya. Laporan arus kas itu adalah dapatnya uang kas dari perusahaan itu dapatnya dari mana? Diterima dari debitur, kas dari penjualan dan lain sebagainya. Kemudian dikurangi dari beban-beban atau pengeluaran yang terjadi dalam kegiatan operasional perusahaan seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung praktek saja. Yang dalam hal ini kita menggunakan siklus akuntansi laundry L. Sebelumnya kita belajar menyusun neraca lajur, di mana neraca lajur yang kita gunakan ini adalah neraca lajur 12 kolom, di mana neraca lajur 12 kolom ini sudah tergambar laporan keuangannya, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Yang mana patokan dari neraca lajur ini sendiri adalah neraca saldo setelah disesuaikan ini ya. Ini patokan kita untuk menyusun laporan keuangan. Dan di sini akun-akun yang terkait. Di mana akun yang terkait? Yang pertama tadi langsung saja. Yang pertama kita adalah menggunakan kita harus menyusun laporan laba rugi. Yang pertama kita harus buat terlebih dahulu nama perusahaannya ya, laporan keuangan, periodenya periode bulan apa. Bisa jadi laporan itu dibuat 1 bulan sekali, 1 bulan, semester, bahkan 1 tahun sekali.
Oke, dalam hal ini kita buat per bulan periode 31 November 2020. Di sini ada laporan laba rugi. Kemudian tadi yang sudah disampaikan bahwa laporan laba rugi itu terkait akun-akun yang terkait adalah akun pendapatan. Ini ya, ada pendapatan usaha dan beban-beban. Yang pertama itu pendapatan. Kita tulis saja langsung. Di sini ada pendapatan. Pendapatannya itu adalah pendapatan usaha sebesar 30, ini patokannya ya. Patokan saya tadi ini ya. Nah, sebesar Rp37.900.000 kita tulis di sini. Kemudian kita langsung bisa total karena tidak ada lagi pendapatan ya. Kalau ada pendapatan silakan ditulis, ditambahkan saja, dikalkulasikan saja. Kalau tidak ada bisa langsung total pendapatan sebesar Rp37.900.000. Selanjutnya akun yang selanjutnya adalah akun beban. Beban. Yang pertama itu ada beban gaji. Beban gaji itu sebesar Rp12.500.000. Rp12.500.000. Kemudian selanjutnya ada beban bunga sebesar Rp700.000. Beban bunga sebesar Rp700.000. Kemudian ada beban listrik sebesar Rp1.400.000. Di sini beban listrik sebesar Rp1.400.000. Kemudian beban iklan kita masukkan. Beban iklan sebesar Rp200.000 di posisi neraca saldo telah disesuaikan, posisi debit. Kemudian ada beban lain-lain sebesar Rp500.000. Ada beban lain-lain di sini sebesar Rp500.000. Kemudian ada PPH. PPH ini termasuk, PPH itu pajak penghasilan ya. PPH itu termasuk beban yang ditanggung oleh perusahaan. Oke, kita langsung saja. PPH-nya itu sebesar Rp125.000. Kita tulis di sini PPH sebesar Rp125.000. Kemudian di bawah ada beban perlengkapan sebesar Rp4.500.000. Ada beban perlengkapan sebesar Rp4.500.000. Kemudian ada beban penyusutan peralatan sebesar Rp280.000. Ya. Kemudian ada total beban sebesar Rp20.205.000 dan kita mendapatkan kalkulasi ya. Dari kalkulasi ini pendapatan dikurang beban, jadi kita mendapatkan laba, masih besar pendapatan sebesar labanya itu sebesar Rp13.695.000. Selanjutnya setelah kita menyusun laporan laba rugi, kemudian kita menyusun laporan perubahan modal. Sama seperti tadi sudah disampaikan, kita terlebih dahulu buat nama perusahaannya, periodenya, laporannya. Kemudian ini ada laporan perubahan modal. Seperti yang disampaikan tadi secara teori, laporan perubahan modal itu adalah modal awal, laba atau rugi tergantung dari perusahaannya ya. Laba atau rugi, nah, kebenaran tadi dalam hal ini perusahaan mendapatkan laba tadi ya. Nah, oke. Modal awalnya itu kita masukkan. Modal awalnya kita masukkan sebesar 15 juta ya. Ini modal awalnya, di sini patokan kita di neraca saldo setelah disesuaikan sebesar 15 juta kita masukkan. Kemudian ada laba. Tadi laba sebesar Rp17.695.000 kita masukkan. Rp17.695.000. Kemudian ada prime di sini. Ada prime patokannya di neraca saldo telah disesuaikan. Ada prime sebesar pengambilan pribadi sebesar Rp3.500.000. Rp3.500.000 kita ketik di sini. Kemudian ada kalkulasi seluruhannya itu 14 juta ya. Labanya tadi dikurang pengambilan pribadi sebesar Rp3.500.000. Jadi sebesar Rp14.195.000. Jadi modal akhirnya itu sebesar Rp29.195.000. Ini untuk laporan perubahan modal.
Selanjutnya tadi sudah disampaikan juga, laporan selanjutnya itu adalah laporan keuangan posisi keuangan. Ya, laporan posisi keuangan ini adalah neraca ya. Sama seperti tadi, kita buat terlebih dahulu nama perusahaan, periodenya, periode berapa. Tadi secara teori sudah disampaikan untuk laporan posisi keuangan ini, akun-akun yang terkait itu adalah aktiva, pasiva, dan ekuitas atau modal ya. Oke, langsung saja kita buat. Aktivanya itu ada aktiva lancar ya. Aktiva lancar itu ada kas ya, patokannya di sini sebesar 12.600.000 rupiah, 12 juta. Kemudian ada piutang usaha sebesar 8 juta. Oke. Kemudian ada perlengkapan masuk ini ya, perlengkapan sebesar 1 juta. Kemudian setelah perlengkapan ada sewa dibayar di muka sebesar berapa ini? Sewa dibayar di muka sebesar 4 juta rupiah. Kita masukkan di sini. Kemudian ada asuransi dibayar di muka ya. Asuransi dibayar di muka itu sebesar 500.000 rupiah. Masukkan juga di sini. Kemudian ada asuransi dibayar di muka. Kemudian ada iklan dibayar di muka nih ya. Iklan dibayar di muka sebesar 400.000 rupiah. Kemudian ada piutang PPh juga di sini. Ada piutang PPh sebesar 125.000 rupiah. Kita masukkan ini ya. Jadi total aktiva lancarnya itu sebesar 26.625.000 rupiah. Kemudian kita masuk ke aktiva tetap. Aktiva tetapnya nggak banyak. Kita ada peralatan sebesar 5.600.000 rupiah. Kita masukkan di sini. Kemudian selain peralatan ada akumulasi penyusutan peralatan ya, di kredit. Ini artinya mengurangi sebesar 1.120.000 rupiah. Kita letakkan di sini. Kemudian kita totalkan saja. Aktiva tetapnya itu sebesar 4.480.000 rupiah. Jadi bisa kita totalkan aktiva lancar dan aktiva tetap. Total aktiva itu sebesar 31.105.000 rupiah. Oke, selanjutnya secara teori tadi sudah disampaikan di posisi ini karena menggunakan bentuk T ya, bentuk T-form. Jadi di sini ada pasiva dan ekuitas. Jadi pasiva dan ekuitas. Kemudian pasivanya itu kita ada utang usaha ya. Ada utang usaha di sini sebesar 1.410.000. 1.410.000. Oke, kita letakkan di sini utang usaha sebesar 1.410.000. Kemudian ada utang gaji ya. Ini ada utang gaji sebesar patokannya sama, masih dengan raga saldo setelah disesuaikan 500.000 rupiah. Letakkan 500.000 rupiah. Kemudian totalnya itu untuk total utang lancar sebesar 1.910.000 rupiah. Jadi total pasiva bisa kita letakkan di sini biar lebih dimengerti seperti itu. Kemudian lanjutnya itu ada ekuitas ya, ada ekuitas. Ekuitas itu modal tadi ya, modal akhirnya itu sebesar modal ya. Kita lihat modal akhirnya itu sebesar 29.195.000 rupiah. Kita letakkan di sini. Kemudian karena Stripe-nya sudah masuk ya, Stripe-nya sudah masuk, total ekuitas itu sebesar 29.195.000 rupiah. Jadi bisa kita kalkulasikan total pasiva dan ekuitas itu sebesar 31.105.000 rupiah. Balance ya antara total aktiva dan total pasiva dan ekuitas. Ini laporannya. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.